Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pertemuan perkuliahan komunikasi antar budaya kita untuk pertemuan ke-11 kali ini. Untuk pertemuan ini kita mengambil tema tentang adaptasi antar budaya ya. Setelah pekan kemarin kita sudah banyak berdiskusi tentang culture shock ya, kenapa bisa terjadi culture shock, langkah-langkah terbentuknya culture shock. Nah, pada kesempatan kali ini, lanjutannya adalah beradaptasi antar budaya. Bagaimana itu adaptasi antar budaya dan seperti apa bentuknya ya? Baik, kita mulai saja, eee, PowerPoint-nya ini. Ya, adaptasi antar budaya. Jadi teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, ternyata pada dalam tahap culture shock ya, di tahap terakhir adjusting dan, accepting ya, mulai menyesuaikan diri dan mulai bisa menerima, budaya baru ya, tampaknya itu, muncul karena kita sudah mulai bisa beradaptasi dengan budaya yang kita miliki, dengan budaya yang ada di, tempat kita yang baru, seperti itu. Nah, kita lihat ya definisinya. Apakah, adaptasi antar budaya itu ya? Definisinya di sini disebut adalah proses di mana orang dengan latar budaya berbeda saling berinteraksi dengan merubah perilaku komunikasi masing-masing agar saling memahami. Ya, kalau di sini dilihat bahwa, adaptasi antar budaya itu adalah bentuk interaksi 2 budaya, ya, minimal 2 budaya. Kemudian ada, proses, merubah perilaku komunikasi masing-masing gitu ya, ketika berinteraksi, saling menyesuaikan ya, saling adjusting sehingga, mereka mulai menyesuaikan satu sama lain dan itulah terjadi, adaptasi. Atau dengan kata lain, adaptasi antar budaya adalah penyesuaian perilaku berkomunikasi untuk mengurangi kemungkinan salah paham ketika berkomunikasi dengan seseorang dari budaya yang berbeda, ya. Jadi, adaptasi itu juga sering disebut juga dengan penyesuaian perilaku komunikasi, ya, penyesuaian perilaku komunikasi untuk mengurangi, supaya tidak ada misunderstanding ya, tidak ada, kesalahpahaman seperti itu. Seperti kemarin banyak diungkap teman-teman ya, kesalahpahaman menerima ya, misalnya kayak orang Jawa yang terlalu ramah, dikit-dikit ngajak senyum padahal merasa nggak kenal gitu ya, kemudian kalian malah jadi bingung ya diajak senyum itu kayak apa gitu. Nah, seperti itu. Nah, dalam prosesnya ya, proses adaptasi itu terdiri dari 4 hal ya. Pertama adalah enkulturasi. Kemudian, apakah itu enkulturasi, nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi ya. Intinya adalah enkulturasi ini adalah proses kita mengenal budaya kita sendiri. Jadi, proses adaptasi itu memang harus diawali dari bagaimana kita mengenali budaya kita, budaya kalian, budaya asli ya, seperti itu. Kemudian setelah, enkulturasi terjadi akulturasi dan dekulturasi gitu ya. Akulturasi ini adalah mulai proses menerima budaya baru, sedangkan dekulturasi itu adalah proses untuk mempertahankan budaya sendiri atau, tidak mau mengikuti budaya baru, seperti itu. Nah, kemudian, 2 proses ini akan berjalan gitu, sehingga akhirnya terakhir akan muncul yang disebut dengan asimilasi. Baik, kita awali dari proses enkulturasi. Apakah yang disebut dengan proses enkulturasi? Proses enkulturasi adalah proses pembentukan cara mengekspresikan dan memahami perilaku sosial dasar dari budaya asal dan diinternalisasikan melalui pembiasan di keluarga dan lingkungan asal. Ya, kalau kita lihat dari definisinya, proses enkulturasi itu adalah adalah proses yang terjadi sehari-hari di rumah kita. Ya, sebelum kalian pergi atau bertemu dengan budaya yang lain seperti itu. Jadi cara misalnya, sopan santun gitu ya, etika di rumah dengan orang tua, cara makan, misalnya kebiasaan-kebiasaan yang lain itu yang diajarkan di rumah, oleh budaya asal itu terinternalisasikan sejak kecil, seperti itu. Nah, tentu saja kemudian pertanyaannya adalah, seberapa jauh sih proses enkulturasi yang sudah kalian
alami selama ini ya, seperti itu. Karena kadang-kadang mungkin karena kalian merasa, apa ya, jadi masih bingung ya, "Aku tuh orang mana sih?" Gitu ya, "Aku budayanya di mana sih?" Gitu ya. Nah, bisa jadi, proses enkulturasi ini kurang kental di dalam keluarga kalian. Nah, ada yang disebut dengan familiar familiar culture atau budaya yang dikenalnya sebagai homeworld ya. Jadi, ini yang akan membentuk, culture kita, budaya, asal kita ya, disebut dengan homeworld atau dunia rumah. Nah, seperti itu ya, kebiasaan ya dari cara kita, berpakaian misalnya ya, dari cara kita makan, cara kita bertutur sapa, berbicara, berinteraksi dengan orang lain dan seterusnya. Nah, di sini juga dikenal dengan unfamiliar culture atau budaya yang di luar budaya asalnya. Nah, maksudnya adalah kita mulai juga, dalam proses enkulturasi ini, eee, oleh budaya orang-orang tua kita mungkin ya atau orang lingkungan di kita itu, kita dikenalkan ya ada budaya-budaya yang itu bukan budaya kita, ya. Ada misalnya apa ya, kalian, dibiasakan makan dengan tangan kanan, misalnya seperti itu ya. Kemudian lihat sambil makan, nonton TV gitu, kemudian ada budaya, ada apa, film di TV itu menunjukkan seorang orang yang makan pakai tangan kiri. Nah, kemudian di situ orang tua kalian bilang, "Nah, itu adalah bukan budaya kita, karena dia makan pakai tangan kiri, padahal harusnya, yang bagus itu makan pakai tangan kanan," misalnya seperti itu. Nah, proses yang seperti itu ya, kita jadi mengenal mana yang budaya kita dan, mana yang bukan budaya kita, itu dalam proses enkulturasi juga, seperti itu. Nah, setelah proses enkulturasi kemudian, masuklah ke proses yang kedua, yaitu proses akulturasi. Apa yang dimaksud dengan proses akulturasi ya, adalah secara bertahap seseorang mendeteksi kesamaan dan perbedaan budayanya sendiri dengan lingkungan barunya. Jadi, seperti kemarin ya yang ada di mana, di culture shock ya, kira-kira ada di mana nih proses akulturasi? Di tahap apa? Di fase honeymoon kah? Fase frustasi kah? Fase adjusting atau menyesuaikan diri atau fase accepting? Ya, betul ya. Jadi proses akulturasi ini, adalah proses di mana kita mulai meng-adjust atau kita mulai, apa namanya, menyesuaikan diri seperti itu. Secara bertahap kita mulai mendeteksi apa kesamaan dan perbedaan budaya kita dengan budaya, di lingkungan yang baru ya. Seperti kemarin di Jogja, kalian, sebagian besar punya pengalaman pertama kali tinggal di Jogja itu, hal yang bikin kalian pertama kali bingung itu adalah soal makanan yang terlalu manis misalnya seperti itu. Kemudian kamu mulai membandingkan gitu ya, antara, makanan yang ada di budaya sendiri dengan makanan, yang asli Jogja yang rasanya manis-manis seperti itu. Nah, itu kamu mulai mulai melihat, itu baru dari segi makanannya. Belum dari segi cara menyapa gitu ya, orang di jalan yang kemarin, ada yang bilang apa ya, dari jauh simbah-simbah itu udah ngajak senyum misalnya seperti itu. Kamu mulai, membandingkan gitu kan, padahal kalau di rumah sendiri budaya asalmu, orang kalau nggak kenal ya nggak kenal aja gitu ya, cuek-cuekan aja misalnya seperti itu. Nah, pada proses akulturasi ini juga seseorang mulai sadar dan mengadaptasi beberapa norma dan nilai pada budaya barunya ya. Nah, pada proses ini, kita ya sebagai pendatang itu mulai 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 apa ya, mulai bisa menerima gitu ya. Ada satu 2 "Oh, kayaknya bagus ya di sini kayak gini ya," misalnya ramah sama orang kayak gitu ya. Jadi kemudian kamu sudah mulai sadar bahwa itu bagus gitu ya, kamu mulai ikut-ikutan dikit-dikit gitu ya, ikutan senyum misalnya sama simbah itu kalau dulu seminggu pertama, masih diem-dieman aja, tapi kemudian akhirnya kamu mau diajak senyum, misalnya seperti itu. Atau soal makanan tadi ya, lama-lama, kayaknya nggak apa-apa deh dikit-dikit, sambelnya, agak ada gulanya dikit, misalnya seperti itu ya, masih bisa diterima, misalnya seperti itu. Nah, kamu mulai sadar dan sedikit-sedikit mulai mau, mengadaptasi norma dan nilai yang ada ya di budaya baru. Itu baru proses akulturasi. Nah, sebaliknya muncul pula proses dekulturasi. Ya, dekulturasi itu adalah proses di mana seseorang tidak mempelajari kebiasaan mendasar dari budaya barunya. Ya, artinya apa? Dalam proses dekulturasi ini
kamu sebagai orang baru gitu ya, orang luar Jogja, katakanlah kamu dari orang Medan gitu misalnya ya, kamu datang ke Jogja, tapi kamu tetap tidak nyaman ya dengan kebiasaan orang Jogja yang, terlalu ramah misalnya. Nah, kamu tetap teruskan itu, kamu nggak mau ikutan ramah gitu, karena kamu merasa tidak nyaman dengan keramahan yang terlalu berlebihan, misalnya seperti itu. Nah, misalnya di situ, makanya, apa namanya, eee, kamu tidak nyaman, jadi ada beberapa aspek dalam budaya baru itu kamu tidak tidak nyaman, sehingga akhirnya kamu juga memutuskan untuk tidak tidak mau mempelajarinya, seperti itu. Nah, demikian juga dia tidak mengakulturasikan basic values dari budayanya sendiri dengan budaya barunya, ya. Ini kemarin kayaknya ada pertanyaan ya yang bertanya, "Bu, gimana kalau di budaya baru itu dalam culture shock itu ternyata kita tetap tidak nyaman ya dengan, budaya baru kita." Nah, itu terjadi proses dekulturasi. Artinya, kita ya tidak berusaha untuk menerima, budaya-budaya baru itu untuk nyampur ya, untuk kita lakukan juga di sini, seperti itu. Sehingga kamu akan tetap, melakukan dekulturasi. Nah, dalam konteks ini ya, akulturasi dan dekulturasi ini akan berjalan seimbang ya dalam proses adaptasi. Artinya apa? Ada satu aspek yang kamu bisa akulturasi, tapi ada satu aspek yang kamu nggak bisa dekulturasi. Yang kamu wah, gitu ya kira-kira ya. Jadi misalnya, apa ya, soal makan misalnya ya, soal makan kamu nggak ada masalah gitu ya, ternyata, oke deh nggak masalah, saya ada manisnya, ada apanya misalnya gitu ya, tapi ternyata, dalam proses pergaulan misalnya kamu masih belum bisa, apa namanya, kamu sudah punya prinsip bergaul sendiri yang sudah kamu bawa dari tempat budaya asalmu seperti itu, ketika sampai di sini, sampai di Jogja, kok kayaknya kok kayak gitu ya gitu, kamu nggak cocok gitu, sehingga kamu tetap tidak bisa, mengikuti cara bergaul, lingkungan kamu misalnya seperti itu. Nah, itu terjadi dekulturasi. Jadi artinya memang tidak utuh gitu ya, tidak semua the whole you gitulah ya, keseluruhan dirimu itu melakukan akulturasi, tapi ada beberapa aspek yang kamu bisa akulturasi dan ada beberapa aspek yang tetap, kamu dekulturasi, seperti itu. Nah, setelah terjadi, proses akulturasi, dekulturasi dalam, apa namanya, kalau di culture shock tadi di proses fase adjusting ya, akhirnya, nah ini termasuk, penggunaan bahasa ya. Ada orang-orang yang, tetap mempertahankan pakai bahasa aslinya. Misalnya, makanya kayak teman-teman kita yang dari Ngapak itu, cengkoknya masih Ngapak. Nah, itu terjadi dekulturasi. Jadi artinya, dia mau logat Jawanya itu, nggak bisa gitu. Bukannya nggak bisa, tapi memang dia memang suka mempertahankan, logat Ngapaknya, misalnya seperti itu. Nah, berikutnya adalah asimilasi ya. Kalau kita ingat tadi di bagian pertama dari enkulturasi, kemudian terbagi dua, dekulturasi, akulturasi, eee eee, kemudian yang di bagian akhirnya adalah asimilasi. Apa yang dimaksud dengan asimilasi adalah tingkat akulturasi dengan budaya baru dan tingkat dekulturasi dari budaya asal ya. Artinya asimilasi ini ada campuran gitu ya antara budaya baru dengan budaya asal yang kemudian akhirnya kamu gabung jadi satu dan akhirnya menjadilah satu budaya baru. Kamu punya kebiasaan baru nih gitu yang asimilasi. Apa ya, jadi kamu masih tetap suka masak rendang misalnya, tapi rendangnya sekarang kasih gula dikit. Nah, itu sudah amis. Rendangnya orang Padang yang agak Jawa-Jawaan misalnya gitu. Nah, itu sebetulnya amis karena, apa namanya, bumbu dasarnya tetap rendang tapi ada apa ya, modifikasi dengan rasa Jawa misalnya seperti itu, ya. Eee jadi, cultural assimilation ya, ini kalau di gambar ini bisa tampak muncul ya, occurs when an ethnic minority sacrifices its own culture to integrate into society ya. Jadi ada hal-hal, dari culture kita sendiri gitu ya, untuk bisa, apa namanya, berintegrasi dengan, eee, society, dengan lingkungan yang ada, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, ada contoh kasus, menarik, dari, proses adaptasi budaya ini ya.
sama-sama kita lihat proses akulturasi. Yang pertama dulu ya, apa tadi sebelum akulturasi? Enkulturasi, akulturasi, dekulturasi, dan yang terakhir asimilasi ya. Mari kita lihat YouTube ini. Kenapa kok belum keluar ya? Sebentar, maaf. Oke, sebentar. Apa yang dipegang oleh Starbucks ya. Jadi dalam konteks ini budaya asalnya adalah si Starbucks ya. Kemudian budaya tamunya budaya yang dia karena dia kan membangun kalau dalam itu liputan ketika Starbucks membuat satu toko outlet terbesar sedunia ya, gila banget itu, gede banget ya. Dan Starbucks itu dianggap sukses sekali, dia menjadi satu coffee shop terbesar di Cina ya, bahkan cabangnya Starbucks itu lebih besar di Cina daripada di Amerika sendiri gitu. Dan yang lebih keren lagi ya, Starbucks itu kenapa dia bisa disukai, dan katanya di awal-awal Starbucks berdiri ada di Cina itu sampai outletnya tadi disebut 10.000 outlet lebih ya di seluruh Cina. Itu karena dia bisa masuk ya ke dalam, padahal Cina itu kan nggak kenal kopi ya. Cina itu adalah budayanya ngeteh gitu ya, ngeteh. Tapi ternyata mereka bisa jadi suka sama kopinya Starbucks. Kenapa gitu ya? Karena Starbucks dia berhasil mengadaptasi baik itu rasa kopinya gitu ya, menu-menunya, juga tadi disebut orang-orang yang ada di dalamnya itu ya, mereka juga memperlakukan karyawannya seperti orangnya sendiri gitu. Jadi mereka juga dapat asuransi, ya dapat apa tuh tadi kredit perumahan ya, dan pokoknya apa ya, hal yang terkait dengan kepegawaian yang memuaskan gitu. Seperti itu. Dan Starbucks juga mencoba mengedepankan satu adaptasi budaya yang bagus ya, misalnya kalau di tempatnya asli ya, budaya aslinya Starbucks which is itu ada Amerika, itu mereka nggak kenal yang namanya uh, teh ya, teh yang seperti apa gitu. Ternyata di Starbucks yang di Cina mereka punya berbagai varian ya, varian teh. Bahkan mereka bisa ngembangin apa tuh tadi, teh hijau dan seterusnya, tetapi dimodifikasi ya, diasimilasi. Nah, itulah yang disebut dengan ketika muncul menu-menu baru di Starbucks Cina itu ya, yang masih ada kopinya tapi ada tehnya juga gitu ya, dan jadilah menu baru, dan dengan itu disebut dengan bentuk asimilasi yang baru dari Starbucks. Oke, baik teman-teman, mungkin sedikit itu ya materi tentang adaptasi antar budaya. Kita bisa lanjutkan dalam diskusi kita di kelas virtual kita lain kesempatan. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Jaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.